Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa bersama Neo Reaction. Oke, di pagi yang cerah ini akan saya coba untuk membahas tentang yaitu hal-hal yang terkait dengan adanya yaitu ketegangan geopolitik yang ada di Timur Tengah ya, terutama itu yang menyangkut ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran ya, yang mana notabene hari ini mengalami suatu gejolak ketegangan yang sangat memuncak sekali ya, sangat panas sekali ya. Karena apa? Karena di masing-masing pihak, yaitu di Amerika Serikat sendiri, juga di Iran sendiri juga sudah memasang kuda-kuda ya, kuda-kuda untuk melakukan satu gempuran atau pertempuran yang sangat dahsyat sekali ya. Andaikan terjadi, benar-benar ini akan menggoncang seluruh dunia ya. Ini kenapa bisa saya katakan begitu? Karena dari pihak Amerika Serikat sudah menyatakan hari ini sudah mengeluarkan seluruh armada tempurnya ya. Nah, jadi skala penuhnya sudah disiapkan, itu armada tempur eskalasinya skala penuh ya. Jadi sudah 95% ya, semuanya sudah siap ya. Jikalau apa yang dituntut oleh Amerika Serikat, yaitu Donald Trump terutama, itu menuntut kepada Iran agar Iran itu mau mematuhi, mau tunduk patuh dengan agenda politik yang disodorkan oleh Donald Trump ya. Dan ini karena ini sebelum perang dan ini menyangkut tentang tuntut menuntut ya di dalam perundingan, maka di sini udah saya rangkumkan begitu banyak poin-poin penting yang bisa kita jelaskan di sini ya. Yang pertama, terjadinya perundingan ya, perundingan yang pertama atau negosiasi yang pertama itu yang dilakukan di Oman, yang mana notabene dari Amerika Serikat itu didampingi oleh seorang Steve Witkoff ya. Steve Witkoff ini adalah seorang negosiator ulung ya. Dia adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Donald Trump sebagai staf ahli geopolitik di Timur Tengah ya, terutama di Rusia, Ukraina, dan juga saat-saat terjadinya gencatan senjata waktu di Rusia, Ukraina, dan juga Israel dengan Palestina. Ini staf ahli geopolitik ya, yang ditunjuk oleh Donald Trump sendiri, yaitu Steve Witkoff ya namanya ya. Dan juga didampingi oleh menantunya Donald Trump, yaitu Jared Kushner ya. Dan juga bisa saya sebutkan di sini, di saat perjanjian pertama, perundingan pertama di Muscat di Oman, yaitu di Oman sendiri diwakili oleh seorang mediator yang ulung juga, yaitu Badr al-Busaidi. Sedangkan di pihak Iran didelegasikan yaitu seorang negosiator yang ulung juga ya, yaitu Menteri Luar Negeri dari Iran, yaitu Abbas Araghchi, dan juga didampingin oleh Wakil Menteri Luar Negerinya dari Iran ya, sebagai staf ahli geopolitik juga ya, yaitu Majed Ravanchi. Oke, itulah beberapa skema perundingan yang ada di Oman, di Muscat Oman ya. Namun demikian, dari perundingan itu terjadi banyak ketidaktemuan, terjadi banyak tidak menemukan kata sepakat ya, tidak menemukan titik temu di dalam perundingan. Masing-masing kedua belah pihak tidak ada yang menyetujui ya, baik Iran ataupun Amerika ya, tidak ada kata setuju ya dengan tuntutan-tuntutan itu. Namun alangkah baiknya akan saya buka sekali lagi bagaimanakah tuntutan yang dilakukan oleh Amerika, yaitu di sini ada sekitar 4 poin penting yang bisa kita bahas di sini ya. Pertama, yaitu Amerika itu menuntut untuk penghentian pengayaan uraniumnya ya. Jadi poin pertama inilah Donald Trump menuntut kepada Iran agar pengayaan uraniumnya itu untuk di stop gitu ya, untuk dihentikan.
Bahkan sebagai tekanan yang maksimum yang disodorkan oleh Donald Trump itu, Donald Trump mengharapkan Iran itu zero nuklir ya. Zero nuklir artinya apa? Zero nuklir artinya mengharapkan Iran tidak mempunyai nuklir sama sekali ya. Tidak mempunyai uranium sama sekali. Itu yang diharapkan, dan ini juga suatu tuntutan yang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan akal sehat ya oleh Iran ya. Di tuntutan Amerika benar-benar sangat mematikan, sangat menyodokkan, sangat memojokkan posisi Iran, dan sama juga mencopot gigi taring Iran ya, dengan tuntutan yang sangat mematikan ini ya. Itu adalah yang pertama, yaitu menuntut penghentian pengayaan uranium yang selama ini sudah mencapai 60% ya. Dan totalnya itu adalah 400 sampai 440 kg uranium yang sudah diayak, uranium murni yang sudah diayak oleh Iran ya. Ini sangat berbahaya sekali. Itu menurut pandangan atau anggapan daripada Israel dan Amerika Serikat ya. Jadi sebagai gambarannya guys, dari 400 sampai 400 kg uranium itu kalau bisa digambarkan itu dari pengayaan uranium, jika bisa mencapai level 90% pengayaan murni uranium itu, sama juga bisa untuk membuat bisa untuk membuat 10 bom nuklir ya. Nah, bisa membuat 10 bom nuklir. Sekali lagi saya ulang lagi. Jadi dari sebanyak 440 kg uranium itu bisa dipakai untuk membuat bom nuklir. Nah, itu sangat mengerikan sekali ya. Patokannya di situ ya, 440 kg bisa membuat 10 bom nuklir. Nah, itu dia andaikan kata dipergunakan untuk hal-hal yang jahat, yang tidak damai, itu sangat berbahaya sekali untuk bangsa-bangsa di dunia. Namun demikian, dari pihak Iran itu tidak mempergunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau yang negatif. Namun alasan Iran melakukan itu semua hanya untuk energi damai gitu ya, untuk kepentingan sipil atau kepentingan untuk masyarakat banyak ya. Notabene untuk bisa sebagai bahan bakar pesawat tempur, bisa bahan bakar kapal-kapal induknya, bisa untuk kapal selamnya, untuk bahan bakar untuk membuat kelistrikan reaktor nuklir, bisa juga untuk menjalankan kereta api ya dengan uranium atau reaktor nuklirnya. Mohon maaf. Kemudian langsung saja tuntutan yang kedua yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat itu menuntut untuk memindahkan stok uranium yang sudah didapat oleh Iran. Nah, ini juga tidak masuk akal juga ya. Amerika menuntut untuk memindahkan stok uranium yang sudah didapat, yang sudah diperjuangkan dengan mahal, dengan biaya triliunan ya. Bahkan bisa 100 triliun ya mungkin ya, itu pembuatan uranium di laboratorium. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena untuk program persenjataan nuklir atau rudal balistik yang dilakukan oleh Iran ini memang benar-benar menggerus APBD ya, anggaran pendapatan belanja negara. Anggarannya itu kebanyakan, ini menurut analisa dari pihak Amerika dan Israel ya, katanya 80% untuk pengembangan pengayaan uranium, pengembangan persenjataan rudal balistik yang dilakukan oleh Iran ya, baik itu membuat fasilitas nuklirnya, gedung-gedungnya dan sebagainya ya. Itu anggapan dari Amerika dan Israel. Dan ini kembali lagi tadi pada pokok tuntutan Amerika yang kedua, yaitu menuntut memindahkan stok uraniumnya ya, yang berhasil dia murnikan untuk dipindahkan ke negara pihak ketiga ya, ke negara ketiga ya. Nah, ini juga nggak masuk akal. Nggak masuk akal sekali. Kenapa bisa katakan begitu? Karena anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran belanja Iran itu banyak habis untuk pengembangan persenjataannya, dan itu tujuannya untuk pertahanan stabilitas keamanan nasional Iran ya. Ngapain ya selama puluhan tahun sejak 1979 semenjak diancam oleh Presiden Amerika Serikat yang dahulu sampai sekarang, ini Iran sudah selalu ya bekerja keras memproduksi pengembangan persenjataannya ya, karena untuk pertahanan nasionalnya. Nah, kalau
hasil pengayaan uranium yang sudah dilakukan selama puluhan tahun kemudian diserahkan kepada pihak ketiga, sama juga bunuh diri itu, sama juga harimau yang dipotong taringnya itu ya, nggak bisa makan, nggak bisa hidup ya, nggak bisa mencakar orang lain, nggak bisa mempertahankan untuk membela diri, nggak bisa ya, karena nggak punya senjata ya. Itulah. Kemudian untuk tuntutan daripada Amerika Serikat di perundingan di Muscat di Oman yang perundingan pertama, dan juga di Swiss di Jenewa untuk yang terakhir, yang kedua, perundingan kedua ini juga tidak menemukan titik temu 100% tidak ya, hanya masih sebatas pembahasan tipis saja yang menyangkut tentang nuklir ya. Kemudian tuntutan yang ketiga dari Amerika yaitu menutup pembatasan jangkauan rudal balistik ya. Pembatasan jangkauan rudal balistik yang dilakukan oleh Iran ya, karena Amerika Serikat dan Israel takut kalau Iran mempunyai rudal balistik yang jangka jauh ya, jangkauannya jauh ya. Seperti yang kemarin dilakukan oleh Iran di perang 12 hari antara Iran dan Israel, ternyata Iran menunjukkan gigi taringnya ya, selama dalam sejarah baru kali itu, dalam sejarah bangsa Mesir baru kali itu Iran menunjukkan gigi taringnya ya. Perang selama 12 hari dengan Israel, dan nyatanya Israel KO ya, Israel negaranya hancur total, luluh lantah ya, oleh perang yang hanya sebatas 12 hari. Nah, diberondong dengan rudal balistik jarak dekat itu ya, masih jarak dekat dianggapnya ya, itu sebenarnya itu jarak jauh juga ya. Dan dianggapnya oleh Israel dan Amerika sendiri, Iran mempunyai rudal balistik yang jangkauannya itu 12.000 km guys. Nah, jadi 12.000 km itu bisa menjangkau dari Iran langsung ke ibu kota New York City ya, langsung ke Amerika bisa ya. Inilah yang juga dikhawatirkan oleh Amerika Serikat sendiri ya, karena Iran mempunyai rudal balistik jangkauan jarak jauh ini yang minta di dalam perundingan itu untuk dihentikan, jangan membuat rudal balistik jarak jauh lagi, nantinya takut takut mati gitu ya Israel dan Amerika ya. Kemudian juga untuk tuntutan Amerika yang keempat yaitu menuntut untuk menghentikan dukungan secara finansial ya, menghentikan dukungannya secara finansial atau keuangan kepada para proksi-proksinya ya, para sekutu-sekutu Iran, baik yang ada di Timur Tengah ya, baik itu yang ada di Lebanon yaitu Hezbollah, ada Hamas di Palestina, dan juga di Houthi yang di Yaman, juga yang juga proksi-proksi sekutu Iran yang ada di Suriah juga ada, di Irak juga ada ya. Jadi di antara sekian banyak itu masih ada Iran memberikan dukungan-dukungan, katanya dugaan dari Israel dan Amerika, Iran memberikan dukungan finansial dan persenjataan militer kepada teroris di kawasan Timur Tengah. Itu semua anggapan daripada Israel dan Amerika. Itu tuntutan yang keempat ya. Kemudian ada tuntutan yang kelima, itu yang dilakukan oleh Amerika, yaitu menuntut perubahan kebijakan. Jadi Amerika menuntut perubahan kebijakan yang dilakukan, kebijakan daripada pemerintahan rejim Ayatollah Ali Khamenei ya, yang mana tuntutan itu terutama bagaimanakah penanganannya terhadap demonstrasi yang sudah tewas ya. Jadi Amerika Serikat dan Israel menuntut untuk kebijakan rejim Ayatollah Ali Khamenei ini menuntut pertanggungjawabnya, bagaimanakah dengan 5.000 kalau dari pihak Iran menyatakan ada sekitar 5.000 demonstran ya yang tewas di penanganannya, karena sangat anarkis sekali demonstrasi yang ada di Iran ya waktu itu ya, beberapa bulan yang lalu. Tapi menurut Amerika dan Israel itu katanya itu 6.000 orang yang tewas gitu ya katanya ya. Dan inilah Amerika menuntut pertanggungjawaban rejim Ayatollah Ali Khamenei. Ini juga tidak masuk akal ya. Ngapain Amerika juga minta tanggung jawab itu urusan intern dari Iran sendiri ya, secara tegas ya. Sebenarnya urusan intern dari Iran, ngapain Amerika nanya-nanya, nuntut ya, itu juga nggak bagus juga ya itu ya.
Itulah 4-5 poinnya tentang tuntutan dari Amerika Serikat. Sekali lagi kita ulangi sekali lagi secara rinci ya, tuntutan dari Amerika Serikat di dalam perundingan baik yang ada di Muscat Oman, juga yang kedua yaitu di Swiss, di Jenewa di Swiss ya. Itu tuntutan yang pertama yaitu menghentikan pengayaan program senjata nuklirnya sampai titik zero nuklir ya, sampai tidak punya uranium, juga yang memindahkan stok-stok uranium yang sudah didapat untuk dipindahkan yang ke negara pihak ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu menuntut pembatasan jangkauan pengembangan rudal balistiknya yang dianggap membahayakan Timur Tengah atau regional ataupun Israel dan Amerika. Kemudian yang keempat yaitu menuntut penghentian dukungan finansial atau keuangan kepada proksi-proksi kepada sekutu-sekutu Iran. Dan yang kelima yaitu menuntut perubahan kebijakan yang dilakukan oleh rejim Ayatollah Ali Khamenei, yang terutama menyangkut tentang demonstrasi ya, demonstrasi. Itu tadi beberapa poin penting yang bisa saya rangkumkan untuk saya informasikan kepada Anda bagaimanakah tuntutan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yang dilakukan yaitu di Muscat Oman yang diatur oleh negara Oman, dan juga di Jenewa Swiss. Itu 4 poin penting yang harus disetujui, diharapkan oleh Donald Trump, harus tunduk dan patuh Iran. Namun demikian dari pihak Iran juga tidak mau secara tegas menyatakan dari pihak Iran dari tuntutan yang pertama yaitu Iran menuntut untuk penjambutan segera sanksi ekonomi atau embargo ya. Jadi sanksi ekonomi yang telah dilakukan oleh Amerika selama puluhan tahun ya, itu sangat mencekik perekonomian daripada Iran ya, sangat membuat Iran istilah kata perekonomiannya hancur juga ya. Itu karena untuk memulihkan ekonominya dalam negerinya itulah poin penting yang pertama yang diajukan oleh Iran, yaitu satu itu menuntut untuk dicabutnya sanksi embargo atau ekonomi. Dan kemudian yang kedua, tuntutan yang kedua dilakukan oleh Iran yaitu menuntut pengakuan hak nuklir damai ya. Jadi Iran menuntut hak nuklir damai karena Iran beranggapan bahasanya program nuklir yang dia lakukan dari tahun 1979 sampai sekarang ini hanya untuk program nuklir damai ya, hanya untuk kepentingan sosial, compliant society ya. Jadi kepentingan sipil ya, untuk kemanfaatan orang banyak ya, istilahnya begitu ya. Jadi bukan untuk pengeboman bom nuklir untuk ngebom kemana-mana. Karena sampai sekarang ini detik ini pun juga belum ada buktinya ya kalau Iran itu mengebom nuklir seperti bom ada di Jepang itu ya, Hiroshima dan Nagasaki di Hiroshima, ya tidak ada buktinya ya. Itu hanya sebuah modus saja dari Amerika dan Israel, hanya sebuah alasan modus untuk mengganyang atau mengerok atau menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh Iran yang begitu besar ya, terutama yaitu minyak mentah ya, tentang gas-gasnya juga ya itu. Karena apa? Karena stok minyak mentah yang dimiliki Iran juga gas-gasnya itu miliaran dolar ya, untuk puluhan tahun itu tidak akan habis ya katanya ya. Dan itu beberapa permintaan dari Iran yang dilakukan di perundingan baik di Jenewa Swiss ya. Sekali lagi yang pertama tadi yaitu menuntut untuk pencabutan segera sanksi embargo atau ekonomi yang dilakukan oleh Amerika, karena maksud dan tujuan untuk dicabutnya sanksi itu dari pihak Iran ingin memulihkan perekonomiannya yang sudah hancur ya, yang sudah gimana tidak hancur ya, karena dari sekian banyak ya, ada 27 negara yang memboikot untuk tidak melakukan mitra dagang dengan Iran ya, untuk tidak melakukan kerjasama dengan Iran ya. Banyak negara-negara besar berkembang yang tidak mau melakukan kerjasama dengan Iran karena takut dengan ancaman dari Donald Trump ya. Karena Amerika Serikat mengancam apabila ada di antara sekutu-sekutunya negara-negara sahabatnya itu melakukan kerjasama dengan Iran, maka Amerika akan mengancam kepada negara tersebut dengan tarif dagang yang sangat mematikan ya, yaitu 10 hingga 25% ya. Sedangkan selama ini negara-negara lain yang melakukan bisnis partner dagang kerjasama, bisnis ekspor impor dengan Amerika itu mendatangkan keuntungan triliunan ya. Beberapa tuntutan yang dilakukan oleh
Iran ya, sekali lagi yang tadi pertama menuntut penjabatan sanksi ekonomi embargonya, yang kedua untuk menuntut pengakuan hak nuklir Iran, bahwasanya program nuklir Iran itu hanya untuk tujuan damai, kepentingan sosial, kepentingan kemanfaatan umat manusia ya, untuk energi damai ya istilahnya ya, dan juga meminta Amerika Serikat juga mengakui hak tersebut sesuai dengan batasan-batasan tertentu ya, sesuai dengan standar PBB, sertifikasi dari piagam PBB ya, untuk diakuinya ya. Namun demikian Amerika dan Israel itu menduga hal-hal yang lain ya, tentang batasan-batasan pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran. Dan kemudian tuntutan Iran yang keempat yaitu menolak keras pembatasan program rudal balistiknya ya, yang jarak jauh maupun yang jarak dekat, karena hal itu dianggap oleh Iran itu adalah sebuah doktrin nasional tersendiri dari Iran ya. Ngapain Amerika Israel mencegah untuk melakukan pembatasan jangkauan rudal balistik jarak jauh jarak dekatnya? Itu urusan intern Iran sendiri ya. Bahkan itu sudah menjadi darah dagingnya dari Iran sendiri, sudah mengatakan hanya ini sudah menjadi doktrin nasional ya, bahasanya rudal balistik, program yang nuklir itu untuk mempertahankan diri ya, untuk mempertahankan keberadaan dari negara Iran sendiri, untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan nasional di Iran tersendiri ya. Dan juga tadi seperti apa yang saya katakan, Iran juga dituntut untuk menghentikan hubungannya dengan mitra-mitra sekutunya yaitu Hizbullah, Houthi, Hamas, Suriah, Iran, Irak ya. Itu juga tidak masuk akal juga lah, karena kalau Iran tidak boleh bersekutu dengan negara lain, Iran tidak punya taring. Negara Iran bisa bangkrut, bisa kolab ya. Dan hal itu kenapa Iran tidak mau memutuskan hubungan dengan sekutu-sekutunya, karena dianggapnya sebagai mereka semua sebagai pilar keamanan ya, pilar keamanan yang bisa membantu, mensupport, mendukung pertahanan dan keamanan nasional dari Iran tersendiri ya. Tanpa mereka pun Iran bisa menjadi negara bangkrut, hancur perekonomian karena hidup sendiri ya. Dan perlu diketahui juga sebagai informasi, bahasanya Iran walaupun diembargo, tapi ada pertanyaan, kenapa Iran ya bisa mempertahankan eksistensi negaranya ya, kenapa Iran bisa tetap berjaya, tetap masih berlanjut, bahkan itu persenjataannya itu dianggap memang lebih jago, lebih valid lagi, lebih hebat lagi daripada negara-negara Timur Tengah lainnya ya. Bahkan bisa melebihi dari Israel ataupun Amerika gitu ya dianggapnya ya. Itu kenapa begitu? Karena Iran mempunyai suatu kerjasama partner dagang dengan negara-negara yang superpower lainnya, yaitu dari Cina, dari Korea Utara, dan dari Rusia. Inilah ketiga negara yang sangat superpower inilah yang berani melakukan kerjasama partner dagang dengan Amerika Serikat. Ternyata Amerika Serikat dan Israel tidak berani mengungkit-ungkit, tidak berani membongkar, tidak berani mengkait-kaitan ya, karena dengan negara-negara yang superpower ya. Dan dengan adanya kerjasama dengan Cina ini ya, yang perlu diketahui juga, negara Iran bisa mempertahankan diri, bisa mengembangkan diri, bisa meningkatkan eksistensinya ya di kawasan Timur Tengah ya, masih tetap berdiri kokoh, bakal dianggapnya hebat di negara-negara timur, di negara-negara Asia, termasuk negara yang paling hebat persenjataannya ya. Itu karena Iran menjual 80% minyak mentahnya kepada Cina, juga kepada Korea Utara ya. Jadi 80% minyaknya dijual dengan harga yang sangat super eksklusif sekali ya, sangat super murah sekali dijual ke Cina. Ini sangat-sangat menguntungkan sekali dengan Cina ya. Cina merasa sangat beruntung sekali melakukan penerdakan, terutama yaitu minyak mentahnya dan gas-gas buminya ya, dengan harga yang sangat super murah sekali ya. Dan inilah sebabnya kenapa di beberapa bulan yang lalu Cina Rusia melakukan kerjasama, menandatangani MOU ya, itu Memorandum of Understanding ya, yaitu kerjasama perjanjian untuk partner dagang dan juga kerjasama di bidang persenjataan ya, dan juga kerjasama di dalam bidang psikologis, yaitu Rusia, Cina dan Korea Utara siap membantu Iran apabila
Amerika Serikat menyerang Iran dengan secara brutal ya. Itulah janji-janji yang mereka katakan kepada Iran ya di dalam MOU tersebut ya. Bahkan beberapa minggu yang lalu melakukan kerjasama untuk latihan perang ya di Selat Hormuz ya. Dari pihak Cina, Korea Utara, juga Rusia juga mendatangkan kapal-kapal induknya di situ ya untuk praktek gladi resik untuk menghadapi bagaimana nanti sepak terjangnya untuk menggempur Amerika dengan kapal-kapal induknya tersebut ya. Dan itu tadilah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya informasikan kepada kalian semuanya tentang bagaimanakah ketegangan peningkatan geopolitik yang ada di Timur Tengah, terutama yaitu yang ada di Teluk Persia ya, di Teluk Persia. Yang perlu diketahui Donald Trump itu mendatangkan ini ya kapal induk tambahan lagi yaitu USS Gerald Air Force ya, USS Gerald Air Force, yaitu untuk datang ke Teluk Persia ya. Itu padahal jaraknya jauh sekali ya. Dari diawali USS Abraham Lincoln, kapal induk Amerika itu mulai berlayar itu di setatnya itu diawali dari Selat Karibia ya. Dari Selat Karibia menuju ke Selat Teluk Persia itu melewati berbagai macam lautan yang luas ya, membentang sedunia ya, melewati Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan itu sangat jauh sekali ya. Dan perlu diketahui jarak yang ditempuh oleh kapal induk USS Abraham Lincoln atau USS Gerald Air Force itu menempuh jarak yang sangat jauh, yaitu 24.000 km guys. Jadi jarak tempuh yang dilakukan oleh kapal-kapal induk Amerika itu sangat jauh sekali, yaitu 24.000 km, dan memakan biaya yang sangat besar sekali itu guys. Dan perlu diketahui pun pula jarak 24 km itu kalau bisa dibayangkan ya, Anda bisa membayangkan 1.000 km itu jarak antara Jakarta dan Surabaya. Nah, jadi itu jarak 1.000 km Jakarta dan Surabaya. Sedangkan kapal induk Amerika itu menempuh jarak diawali dari Selat Karibia yaitu sampai menuju Teluk Persia itu sejauh yaitu 24.000 km. Jadi 4 kali jarak antara Jakarta Surabaya guys. Namun demikian hal itu bukan suatu hal yang menjadi beban bagi Amerika Serikat ya. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena yang perlu diketahui kapal induk Amerika Serikat itu bertenaga nuklir guys. Nah, jadi bertenaga nuklir artinya apa? Kapal induk Amerika itu menurut informasinya itu sekali memberikan bahan bakar, sekali isi bahan bakar itu untuk bisa operasi selama lebih kurang 50 tahun guys. Coba bayangin guys. Sekali operasi itu ngisi bahan bakarnya hanya sekali selama kurang lebih 50 tahun. Itu karena apa? Bertenaga nuklir guys. Jadi sekali belayar mau ngelilingi dunia sampai 10 kali mampu juga. Tapi yang jadi beban pikiran hanya pembiayaan operasionalnya aja ya, akomodasinya aja ya. Di situ yang memakan biaya yang banyak ya. Dan sebagai perkembangannya ketegangan di Amerika dan Iran itu, dari pihak Iran sendiri Ayatollah Ali Khamenei berjanji ya guys akan menenggelamkan kapal induk yang dipunyai oleh Amerika Serikat ya, USS Abraham Lincoln ataupun USS Gerald Air Force akan ditenggelamkan oleh Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei berjanji apabila Amerika Serikat melakukan serangan yang melewati batas, artinya melakukan serangan yang melewati garis merah yang sudah dipasang oleh Iran, Red Poland ya, atau istilah katanya itu garis polisi ya, itu sudah dipasang di tempat kediaman bunker rahasia Ayatollah Ali Khamenei, dan juga fasilitas nuklir yang dipunyai oleh Iran itu sudah dikasih garis police line ya. Jadi di garis merah, istilahnya politik ya, dikasih garis merah. Apabila Amerika Serikat melanggar itu, maka Iran tidak akan segan-segannya menggempur Israel. Amerika juga pangkalan militer seluruh Amerika yang ada di Timur Tengah ini akan digempur dengan rudal-rudal balistik yang dimiliki oleh Iran ya. Itu sebagai informasi saja ya guys. Dan apabila guys sebagai imajinasinya, apabila USS Abraham Lincoln juga USS Gerald Air Force itu apabila ditenggelamkan oleh
Iran, maka Amerika akan mengalami kerugian yang sangat besar, sangat fantastis sekali ya, bahkan bisa membuat Amerika bangkrut ya. Amerika bisa bangkrut ya, bisa kolap negaranya ya, karena harga dari US Abraham Lincoln itu mahal sekali ya, sangat mahal sekali ya. Pembiayaan atau ya, yang dilakukan untuk membuat kapal Indonya US Abraham Lincoln itu sekitar yaitu 4,7 miliar dolar guys. Sangat besar sekali satu kapal Indo US Abraham Lincoln itu biayanya 4,7 miliar dolar. Jadi sangat besar sekali ya. Kalau dirupiahkan berapa? Itu sekitar 70 triliun sampai 113 triliun guys. Jadi itu biaya untuk membuat kapal selamnya Amerika. Bayangin 113 triliun sekali tembak berontong dengan berontongan rudal balistik Iran jarak dekat secara serentak mungkin bisa hancur itu kapal selamnya ya guys. Itu tadi dan US Abraham Lincoln itu dibuat yaitu 3 November 1984 ya guys. Menelan biaya 70 triliun sampai 113 triliun ya. Sedangkan untuk US Gerald R. Ford itu dibuat 11 Agustus 2005 maaf ya. Jadi itu menelan biaya 13 miliar dolar guys. Bayangin guys, 13 miliar dolar untuk satu kapal US Gerald R. Ford ya. Kalau dirupiahkan berapa sih untuk kapal US Gerald R. Ford itu? Dirupiahkan sekitar 190 triliun sampai 200 triliun guys, satu kapal US Gerald R. Ford itu yang terbaru ini ya. Ini sangat menyedihkan sekali seandainya Khomeini bisa menenggelamkan kapal induk yang dimiliki oleh Amerika ini ya. Dan di dalam kapal itu kapal ini bisa memuat itu 90 jet tempur guys. Yang perlu dikatakan itu sekitar 75 sampai 90 jet tempur bisa ya. Juga diawaki dengan 2.500 awak pilot yang ada di situ ya. Banyak sekali ya awak-awak yang ada di dek kapalnya, kapal Indonesia 2.500 awak. Baik itu yang pelautnya, baik marinir, tentara-tentaranya ataupun para penyedia makanan-makanannya gitu ya, makanan minuman yang ada di situ, pelayan-pelayannya ya. Itu banyak sekali ya. Bahkan Amerika sendiri mengatakan sekitar 5.000 personil siap ditaruh di kapal induk US Abraham Lincoln atau US Gerald R. Ford ya. Itu tadi sebagai informasi berapakah harganya itu US Abraham Lincoln, kapal induk yang super jumbo, super besar, raksasa yang diklaimnya oleh Donald Trump sebagai kapal induk yang terbaik di dunia ya. Itu sangat luar biasa sekali ya guys. Nah, dan sebagai informasi pun pula jadi dari kapal-kapal induk itu ada kapal induk yang bertenaga nuklir guys. Jadi sekali isi bahan bakar bisa lebih kurang 50 tahun untuk berlayar. Sangat hebat sekali. Itulah keistimewaan daripada reaktor nuklir ya guys. Seandainya negara bisa memproses secara murni uraniumnya menjadi bahan bakar nuklir, maka sangat bermanfaat sekali ya untuk berbagai kepentingan sosial, kepentingan kemanfaatan untuk orang banyak ya, untuk kepentingan energi damai ya. Itu sangat luar biasa sekali apa bisa mengayak uranium ya. Tapi untuk mengayak uranium itu tidak segampang membalik telapak tangan, yaitu memerlukan biaya yang triliun-triliunan dan bahkan memerlukan kejeniusan ya, memerlukan kecerdasan briliannya otak seseorang ya. Harus mempunyai insinyur yang benar-benar luar biasa otaknya dan cerdas saja. Apabila tidak bisa memiliki seorang insinyur cerdas, maka tidak bisa untuk mengayak uranium, dan itu sangat berbahaya sekali ya. Andaikan kata pengayang uraniumnya mencapai titik level yaitu 90% ya, itu wah sangat berbahaya. Kalau udah titik 90% berarti bisa memproduksi bom-bom nuklir yang sangat hebat sekali, bahkan lebih hebat daripada bom nuklir yang dijatuhkan Amerika di Jepang, yaitu bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki ya. Dan kiranya hanya begitu aja guys, beberapa informasi yang bisa saya informasikan menyangkut dengan politik ya akhir-akhir ini yang dihadapi oleh masing-masing, yaitu Amerika dengan Iran. Yaitu tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana
bentuk-bentuk perundingannya dan bagaimana tuntut-tuntut yang dilakukan oleh Amerika dan Iran ya, itu banyak sudah kita sebutkan. Dan sekiranya hanya cukup sampai di sini, dan selamat jumpa di lain waktu dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Thank you so much for your nice attention today.